Sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Marilah kita tak henti-hentinya mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Baik atas segala limpahan kasih-Nya, terutama limpahan rahmat, napas kehidupan, dan rahmat kesehatan yang boleh kita terima hingga saat ini di sela-sela pandemi COVID-19. Marilah kita tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 9 yang saya hormati, anak-anakku peserta didik kelas 9 yang saya banggakan, saya mewakili keluarga besar SMP 1 Yosef Lahat mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah memilih SMP 1 Yosef Lahat sebagai tempat pendidikan yang utama bagi putra-putrinya. Kami sudah berupaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami dan dalam pendampingan sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lahat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Lahat yang telah memberikan dukungan support kepada kami dengan memberikan berbagai fasilitas yang kami perlukan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu guru dan karyawan non-edukatif atas segala usaha, jerih payah, kerja keras, dan kesabaran dalam mendidik dan mendampingi anak-anak yang memiliki berbagai macam keunikan pribadinya masing-masing. Segenap karyawan SMP 1 Yosef memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh orang tua dan seluruh peserta didik kelas 9 apabila dalam kebersamaan kita selama 3 tahun ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, baik dari sikap, tutur kata, dan perilaku kami. Secara khusus kepada anak-anakku yang secara langsung berinteraksi dengan kami. Saya hanya bisa berpesan, syukurilah kesuksesan yang telah kalian raih pada saat ini dan mantapkan pilihan terbaik demi masa depan. Bila kalian sudah sukses, hendaklah kalian ingat kepada semua orang yang telah mendukung, orang tua, Bapak Ibu guru, dan orang-orang yang kalian cintai. Dan terlebih lagi kita sukses karena merupakan rencana Tuhan yang indah bagi kita umatnya. Arus lemata tiada henti kejar mengejar, bersemi pohon dan indah tinggi menjulang. Teruslah berjuang, jangan berhenti belajar demi masa depanmu yang cerah dan gemilang. Daun sirih dipetik si Asri, gadis kerudung pacar si Asep. Terima kasih ucapan diberi telah bergabung di SMP 1 Yosef. Kerabat dekat jalan bersama, beriring berjalan satu persatu. Selamat jalan anak-anakku semua, dari iring doa dan restu Bapak Ibu guru. Akhirnya dengan berbagai hati saya ucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua, anak-anakku peserta didik kelas 9, dan kepada segenap orang tua peserta didik kelas 9 atas prestasi yang telah diraih dalam kelulusan ini. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes! Seketika aku kembali mengingat semua kenang-kenangan itu. Cinta yang begitu besar, kasih sayang yang tulus, keikhlasan, kepedulian, semua yang kurasakan beberapa hari ini. Kebahagiaan yang kurasakan, rasa nyaman yang kurasakan seakan bisa tergantikan. Kenangan waktu di sekolah, ribut di sekolah, tidak membuat tugas, menyontek, bahkan bolos sekolah. Saya termasuk siswa yang tidak diperhitungkan di sekolah. Ingin rasanya mengulang
Jauh dari sini, kisah yang tak mungkin aku ulang kembali. It's a sudden moment when you're swimming out from the beach. You feel the current turning, it's pulling you out of reach. You've been splashing around, looking at all the life, but now you're flailing, born out on the tide. And it's a cold, cold day when it happens, but there is one long life leading on from this moment. There in the photographs, the people are all smiling. Were they really such good times, or was it just good timing? Sometimes I wonder where the photos are of me. A summer's day in the cool shade of a forest full of conifer trees. And it's a cold, cold day when it happens, but there is one long life leading on from this moment. Sebenarnya saya ini nggak pinter, tapi karena saya memiliki semangat belajar dan motivasi belajar, dan saya berusaha untuk menjadi yang... Sebenarnya orang yang pandai itu tergantung dari pola pikirnya. Jika orang itu memiliki kemauan keras dan konsentrasi dalam belajar, maka dia bisa menjadi lebih pandai. Nggak pernah sih, karena nyontek itu kan dosa. Terus kalau kita nyontek juga itu ribet banget. Kita tuh harus nulis dulu jawaban-jawabannya, terus belum lagi harus ngebaca tulisan-tulisan kecil. Apalagi kalau sampai ketahuan sama guru-guru, urusannya bakalan ribet, bahkan nggak bisa ikut ulangan. Kalau first impression aku sendiri sih, kebetulan aku dari SD udah di Santo Yosef. Jadi sih kalau agak santai aja gitu, guru-gurunya juga humble, baik, friendly. Jadi ya biasa saja. Biasa. Jangan lupa, jangan lupa. filmnya nih dokumentasi atau Masa saya? Oh, entah apa, film apa?
saja. Ya. Kesan pertama masuk sekolah tuh apa ya? Yang pertama tuh yang pastinya takut sama yang kelas. Soalnya tuh bengisnya Andre tuh nak nyembunyi, pucak mano itu nah. Kalau kau apa? Kalau aku takut karena dulu tuh karena waktu UMPTS pertama kalinya langsung di sini sama kelas. Oh kakak yang itu tuh, yang itu tuh Kamu tahu sih? Aku lebih takut ke kelas. Saat saya masuk pertama di sini malu pertama karena saya belum tahu lingkungan SMP Santo Yosef itu seperti apa. Tapi lambat laun saya belajar di sini untuk berkembang dan lama-lama saya akan menjadi percaya diri. Kesan pertama saya masuk ke SMP Santo Yosef, saya merasa senang karena awal mulai saya masuk ke sekolah, Bapak Ibu guru sudah sangat perhatian dengan saya dan juga saya mendapatkan teman-teman yang sangat perhatian dengan saya. Saat saya di SMP Santo Yosef pertama nervous karena saya belum tahu lingkungan SMP Santo Yosef seperti apa. Tapi kelamaan saya mulai berkembang dan saya menjadi percaya diri di SMP Santo Yosef. Kalau saya masih malu untuk pertama kali memasuki lingkungan di Santo Yosef ini karena itu pengalaman pertama saya untuk bertemu orang-orang baru. Kesan pertama saya berada di sekolah ini adalah guru-gurunya sangat ramah. Kalau saya, kesan pertamanya malu karena berada di lingkungan yang baru. Terus lama-lama bisa bersosialisasi sendiri. Pertama itu malu, tapi lama-kelamaan seru karena ketemu teman yang baru. Kesan pertama saya dari sekolah ini adalah saya merasa malu pada saat itu karena pada saat itu saya merasa adanya rasa senioritas dan junioritas antara kakak kelas dan adik kelas itu pada saat itu, dan juga saya masih belum mengenal guru-guru di sekolah ini. Kesan pertama saya di sekolah ini, saya merasa kagum karena saya berada di lingkungan sekolah yang baru dan bagus. Kesan pertama saya merasa kurang nyaman terutama pada teman-teman baru dari Santo Yosef. Kalau guru yang berkesan sih semuanya berkesan, tapi secara pribadi saya Pak Yoel. Kalau Pak Yoel itu orangnya friendly, terus humble, belajar tuh juga nggak harus serius-serius banget. Berkesan lah. Sarangnya Pak Yoel. Membulan. Hal membulan itu suka beri motivasi, disiplin, tugas. Kalau aku sih Mempaul. Kalau Mempaul tuh ini apa itu ngerti posisi kami, selalu ngomongnya selalu maksudnya tuh dekat dengan kami, Citna tahu posisi kami, ngerti kami, Citna. Terkece. Kalau aku guru yang paling berkesan tuh Pak Yoel juga, soalnya dari kelas 7 sama kelas 8 dia tuh lah jadi wali kelas aku. Terus juga ya waktu itu kayak gitu pernah datang bareng, terus apa dilempar pakai buku itu tuh berkesannya, menggaris patah, disuruh oh iya sama DJ juga disuruh keliling, terus buku NTK tuh ditaruh di pojok bawah. Nah terus keliling lapangan sampai istirahat, mana dikirain kakak malunya ada. Kalau Panas? Kalau aku ada 3. Yang pertama Mempaul, yang kedua Pak Yoel, yang ketiga Kak Bram. Kalau sama Mempaul waktu aku kelas 8 dulu mungkin dibagi di Mempaul aku dulu anak yang nakal, sering berulang, terus tuh setiap harinya kadang dinasihati sampai nangis. Kalau Mempaul gak pesan, kalau Intan kayak ini terus tidak bakal maju. Terus kalau Pak Yoel juga sering dukung, kalau ketemu pasti ngecita. Kalau Pak Bram, walaupun Pak Bram baru kenalnya dulu pengganti dari Memsri, sudah kayak
kayak seret banget sama Pak Bram. Banyak, tetapi yang sangat berkesan untuk saya yaitu Mem Herni, karena beliau sangat banyak sekali menyelesaikan masalah saya di sekolah dan beliau sangat banyak memberikan saya motivasi. Kalau saya banyak, tapi yang paling dan sangat berkesan yaitu Pak Bram, karena pada saat di kelas 7 saya membuat masalah waktu hampir dimasukkan di ruang tamu, tetapi dengan baik hati Pak Bram ingin menyelesaikan di dalam kelas saja. Kalau saya sih ya seperti dua orang ini ya, banyak. Tapi yang paling berkesan itu menurut saya itu Mem Emil, karena dari kelas 7 saya sudah dididik dengan baik. Pak Ramadi, karena itu guru pertama kali yang dikenal dari di SMP, terus sering menjadi saya dari kelas 7 sampai sekarang. Kalau saya berarti karena dia yang banyak mengajarkan saya tentang keagamaan. Kalau saya Sandanan karena dengan dia saya bisa belajar matematika dan merasakan sensasi soal yang menyenangkan. Guru yang paling berkesan bagi saya adalah Mem Bulan, karena dia telah menyelesaikan kasus-kasus yang saya buat. Guru yang paling berkesan untuk saya itu Pak Agung, karena dia berhasil membimbing saya untuk lomba KTI di lomba Oskarnas dan hasilnya saya meraih juara 1. Guru yang paling berkesan bagi saya adalah Pak Yoel, karena Pak Yoel ini adalah wali kelas pertama saya di kelas 7 dulu. Nah, kesan pertama saya dengan Pak Yoel ini adalah orang yang suka marah-marah, karena saya melihat dari kumis Pak Yoel itu, dan juga Pak Yoel ini sepertinya orang yang sangat cerdas sekali. Tapi ternyata Pak Yoel ini adalah orang yang sangat humoris dan tahu waktu, kapan waktu harus belajar dan juga kapan waktu untuk bermain. Untuk peserta didik kelas 9, saya berpesan semoga anak-anak kelas 9 sukses selalu, apa yang dicita-citakan berhasil, dan kami berpesan supaya kalian tetap menjaga nama baik alma mater sekolah kita Santo Yosef dimanapun kalian berada. Semoga nilai-nilai pendidikan karakter para kanita yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru di SMP Santo Yosef ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu dalam meraih cita-cita. Satu kata untuk kelas 9, love. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasih. Saya Ibu Agnes Ratih Widiawati SAG. Kesan saya ketika saya ditanya kesan apa yang bisa Ibu sampaikan untuk angkatan ini, terlebih untuk kelas 9 dan angkatan 2019-2020. Kesan saya luar biasa. Terlebih saya perwalian kelas 9C, mereka adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa dalam segala hal. Mereka hebat. Terlebih hal tersebut sungguh menambah kedewasaan panggilan saya sebagai seorang guru, semakin menguras energi saya untuk semakin saya sadar, untuk semakin memahami lebih bahwa mereka adalah anak-anak yang hidup di zaman now, mereka yang hidup di zaman modern. Ketika nilai-nilai yang mereka terima dari orang tua seringkali kurang mereka tanamkan karena mungkin faktor pergaulan dan juga faktor media sosial yang mereka rasakan. Secara khusus untuk kelas 9C bagi saya adalah pengalaman yang sangat boleh dikatakan luar biasa. Memang pada umumnya siswa angkatan tahun ini kelas 9 kurang memaknai artinya perpustakaan karena jiwa masih kanak-kanakannya ingin bermain itu secara sebagian, tapi secara umumnya memang ada beberapa siswa yang menggunakan perpustakaan untuk menambah ilmu pengetahuan untuk langkah yang akan datang. Baik, kesan saya untuk kelas 9 angkatan 2019-2020 itu jelas kesan yang sangat baik, karena bagaimanapun juga mereka anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan dengan baik. Untuk itu mereka adalah anak-anak hebat yang harus terus punya masa depan jauh dari sebelum ini.
Itu kesan saya berkaitan dengan anak kelas 9. Lalu kesan saya untuk beberapa anak kelas 9 yang sering saya panggil atau bahkan dihantarkan oleh wali kelasnya untuk menghadap saya, artinya itu berkaitan dengan perilaku, sikap, dan tingkah laku kita. Saya berharap Anda yang sudah pernah mendengarkan omongan saya mengerti akan adanya perubahan sikap, karena itu penting. Perilaku penting karena kalian akan hidup jauh lebih ke depan sana, akan menjadi manusia yang hebat dan dewasa. Paling tidak dengan apa yang pernah saya berikan, Anda mengerti bahwa hidup itu sangat penting dan bermakna. Berani nakal, berani sukses. The sun, it rises only to Hai, perpisahan ini ibarat mentari yang terbit dan tenggelam. Semoga saat kita bertemu kelak, mentari pagi akan menjadi hiasannya. 3 tahun mungkin waktu yang sangat singkat. Kesibukan kita membuat kita lupa melewatkan waktu yang indah. Namun, ada secuil kenangan yang tidak bisa kita lupakan, yaitu kenakalan kita di sekolah. Hari kelulusan ini adalah hari menyedihkan. Kita harus merasakan pahitnya perpisahan dan bingungnya pikiran untuk menentukan masa depan. Aku tak bisa ungkapkan kata-kata apa lagi. Perpisahan ini sangat memukulku. Selamat berjuang kawan. Di masa depan kita bertemu dalam kegembiraan dan kesuksesan.
Thank